Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatia Mustika Rahayu dari Fakultas FKIP atau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memenuhi tugas video dari mata kuliah berbicara yang diampu oleh dosen Pak Dr. Fahru Roji, MPD. Untuk itu, silakan menyimak dan selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke pembahasan tentang apa pengaruh membaca dalam kesehatan mental, mari kita cari tahu lebih dulu apa sih itu membaca. Jadi, membaca adalah proses yang dilakukan serta digunakan untuk pembaca untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui media tulis. Atau bisa juga membaca adalah kegiatan melihat dan memahami isi tulisan dengan bersuara atau dalam hati. Jadi, membaca merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi dan ilmu bermanfaat. Tapi, apakah manfaat yang membaca itu hanya untuk menambah informasi atau wawasan? Tentu tidak ya. Ada banyak sekali manfaat membaca untuk diri kita sendiri. Namun, apa kalian tahu? Menurut UNESCO, Indonesia berada di urutan kedua dari bawah soal literasi. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%, yang artinya dari 1.000 orang, hanya 1 orang yang rajin membaca. Apa sih faktor yang menyebabkan Indonesia minim literasi? Menurut artikel Kompasiana, ini disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya yaitu penggunaan gadget. Faktanya, 60 juta penduduk Indonesia memiliki gadget atau urutan kelima dunia terbanyak kepemilikan gadget. Lembaga riset digital marketing eMarketer memperkirakan pada 2018 jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang. Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia akan menjadi negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar keempat setelah Cina, India, dan Amerika. Namun, bukan hanya penggunaan gadget saja yang berlebihan, tetapi beberapa faktor lainnya seperti akses terbatas ke pendidikan, ekonomi dan kemiskinan, kurangnya fasilitas, sumber daya, kurangnya minat dan motivasi, keterbatasan bahasa, faktor budaya, dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan dan lain-lain yang menjadikan Indonesia minim literasi. Lantas, bagaimana cara menanggulanginya? Tentu, ada banyak cara seperti merekrut dan meningkatkan kualitas guru, mengatasi masalah gizi sedini mungkin, dan lain-lain. Nah, itu tadi adalah definisi membaca secara umum dan riset literasi yang ada di Indonesia, serta beberapa cara untuk menanggulanginya. Sekarang, kita beralih membahas kesehatan mental. Mungkin beberapa orang sudah tidak asing dengan istilah ini. Jadi, secara umum, kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan psikologis atau ketiadaan gangguan jiwa seseorang yang memiliki kesehatan mental yang baik dan mampu mengatasi tekanan hidup, menjalin hubungan yang positif, menggunakan potensi diri secara maksimal, berpikir dengan lebih jernih dan fokus. Namun, berbeda dengan gangguan kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental atau gangguan jiwa adalah kondisi yang mempengaruhi cara berpikir, perasaan, suasana hati, dan perilaku seseorang. Gangguan ini juga dapat terjadi secara singkat, datang, dan pergi, atau bersifat kronis. Gangguan kesehatan mental dapat berdampak signifikan pada kualitas hidup dan fungsi sehari-hari penderitanya. Menurut Kementerian Kesehatan RI atau Kemenkes, sekitar 1 dari 10 orang di Indonesia mengidap gangguan mental. Lalu, menurut survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey tahun 2022,
sebanyak 15,5 juta atau 1 dari 3 remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Ada juga menurut data Kementerian Riset dan Teknologi atau Kemenristek, sebesar 55% masyarakat di Indonesia mengalami stres. Tapi, apakah ini adalah masalah nasional saja? Tentu tidak. Ini juga adalah masalah global dan banyak terjadi di seluruh dunia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia dan Institute for Health Metrics and Evaluation, lembaga metrik dan evaluasi kesehatan, melaporkan ada lebih dari 1,1 miliar orang menderita gangguan mental atau penggunaan narkoba di seluruh dunia. Sekitar 20% anak-anak dan remaja bergumul dengan masalah kesehatan mental. Ada 50% dari gangguan mental muncul sebelum usia 14 tahun. Gangguan mental dan pengguna narkoba adalah penyebab utama disabilitas di seluruh Indonesia. Setiap tahun sudah lebih dari 800.000 orang bunuh diri. Lalu, bagaimana cara menanggulanginya? Tentu banyak sekali cara untuk mengatasi masalah kesehatan mental. Salah satunya adalah dengan membaca. Seperti judul kita kali ini, bagaimana bisa sih membaca berpengaruh terhadap kesehatan mental? Tentu bisa, karena banyak sekali manfaatnya. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. David Lewis menunjukkan bahwa membaca sedikitnya 6 menit sehari bisa mengurangi stres hingga 60%, mengurangi detak jantung dan mengubah kondisi pikiran. Lalu, yang kedua, membaca dapat memberikan pelarian dari dunia nyata karena seseorang bisa tenggelam dalam cerita dari si pengarang. Lalu, yang ketiga, meningkatkan kualitas tidur. Daripada bermain handphone sebelum tidur, lebih baik membaca sebelum tidur. Jadi, jika ingin meningkatkan kesehatan mental melalui membaca, maka setiap hari konsistenlah untuk membaca buku. Cari jenis buku yang disukai sehingga akan tertarik untuk membacanya, serta membaca buku yang memberikan manfaat khusus bagi kesehatan mental, seperti inspirasi dan relaksi, sehingga bisa mendapatkan manfaat secara maksimal dari bacaan tersebut. Namun bisa juga membaca buku yang sifatnya fiksi untuk penghiburan diri dari semua masalah yang dihadapi. Terima kasih atas kesempatan ini. Semoga para penonton bisa terinspirasi untuk bertindak. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi lebih indah. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kalimat yang kurang bisa dimengerti. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena di sini saya masih belajar dan terus berkembang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.